Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kita boleh ada di dalam doa pagi sebelum kita lakukan aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk kita mengambil waktu sejenak. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita bawa pujian penyembahan kita, pengakuan kita karena kebaikannya yang luar biasa. Kita ada saat ini masih boleh menikmati nafas kehidupan, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan kepada setiap kita. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk kita masuk dalam pujian kita. Haleluya. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau belajar untuk mengasihi daripada Tuhan dengan segenap hati, tetap setia dalam setiap keadaan, dan hidup menyenangkan hatinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Maka dari itu kami menyerahkan waktu yang ada ini untuk kami boleh ya Tuhan memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan.
sebagai bentuk sukacita kami ya Tuhan. Sucikan hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, supaya saat kami masuk dalam pujian berikutnya dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus membukakan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan, memulihkan, dan menuntun hidup kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Biarlah melalui lagu ini kita membuka hati di hadapan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus menjamah serta memulihkan hidup kita. Apa yang mungkin tersembunyi di dalam hati kita, luka, kelemahan, dosa, ataupun kekhawatiran kita, biarlah Tuhan menjamah dan ubahkan menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini,
di mana kami ya Tuhan boleh menaikkan pujian dan menyatakan bahwa kami mau mengasihi Engkau selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan yang mengubahkan kami semakin serupa dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat, keberanian, dan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 5 ayat yang ke-8. Injil Matius 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tema kita pada pagi hari ini bicara tentang purifikasi, jalan terus-menerus menuju hidup suci. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam teologis kekristenan, keselamatan bukan hanya bicara tentang pengampunan dosa, tetapi juga tentang proses pengudusan. Lah Allah bukan sekedar membebaskan manusia dari hukuman dosa di sini Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar bicara itu, tetapi memulihkan manusia agar apa? Agar kembali serupa dengan gambarannya yang telah rusak. Yang telah rusak akibat apa? Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu kehidupan rohani adalah perjalanan purifikasi. Proses pemurnian terus menerus oleh karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Nah Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata suci dalam teks Yunani menggunakan kata kataros. Yang berarti apa? Berarti murni. Yang berarti apa? Bersih. Yang berarti apa? Tidak tercampur. Nah ini menunjukkan bukan hanya pada moralitas lahiriah saja, tetapi kondisi batin yang telah dibersihkan dari keterikatan kepada dosa, keterikatan kepada keegoan, keterikatan kepada kecenderungan duniawi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, purifikasi bukan usaha manusia untuk menyelamatkan diri melalui asketisme atau disiplin rohani semata, bukan cuma sekedar itu. Nah, secara teologis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara teologis pemurnian adalah karya anugerah Allah melalui Roh Kudus. Nah, manusia yang telah jatuh dalam dosa tidak mampu menyucikan dirinya sendiri. Dalam kitab Yeremia berkata bahwa hati manusia licik dan membatu, Yeremia 17 ayat 9. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk apa? Mentransformasi hati manusia. Dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26 sampai ayat 27, Allah berjanji apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, purifikasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimulai ketika Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Roh Kudus bekerja menerangi dosa, menghancurkan kesombongan, memurnikan motivasi, dan membentuk karakter Kristus dalam manusia. Nah, dalam tradisi akestisme Kristen, purifikasi berkaitan erat dengan proses mortification.
mematikan manusia lama. Surat Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi kuasa yang bekerja dalam natur manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, purifikasi tidak cukup hanya memperbaiki perilaku luar. Akar terdalam dosa harus disalibkan. Kesombongan, keegoisan, cinta dunia, ambisi yang berpusat pada diri, dan keinginan daging harus terus dibawa kepada salib Kristus. Inilah sebabnya kehidupan doa, puasa, keheningan, dan disiplin rohani memiliki makna teologis yang mendalam. Semua itu bukan ritual kosong, melainkan sarana anugerah untuk melatih apa? Melatih jiwa untuk tunduk kepada Roh Kudus. Nah, secara teologis Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekudusan bukan hanya soal tidak berdosa, tetapi partisipasi dalam kehidupan Allah sendiri. Allah itu kudus dan manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kekudusan daripada Allah sendiri. Surat 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata apa? Kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekudusan berarti hidup semakin selaras dengan natur daripada Allah. Mengasihi seperti Kristus. Tidak ada embel-embel lain, tidak ada motivasi lain, tidak ada kepentingan di sana. Mengasihi seperti Kristus. Di mana Kristus mengasihi dengan ketulusan hati, mengampuni seperti Kristus, hidup dalam kebenaran, membenci dosa dan taat kepada kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, purifikasi adalah perjalanan transformasi ontologis, perubahan keberadaan manusia dari manusia lama menuju manusia yang baru di dalam Kristus. Lah, Yesus sendiri berkata bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Lah, ini bukan hanya berbicara tentang penglihatan fisik, tetapi pengalaman persekutuan yang intim dengan Allah. Nah, dosa menggambarkan apa? Dosa ini mengaburkan pengenalan manusia akan Allah. Semakin hati dipenuhi dosa, semakin manusia kehilangan sensitivitas rohaninya. Namun ketika hati dimurnikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mata rohani yang ada dibukakan untuk mengenal hadirat kehendak dan kemuliaan daripada Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi para bapak gereja, melihat Allah adalah tujuan yang intim. Tujuan yang intim dengan Allah dalam kemuliaan yang kekal. Karena itu purifikasi bukan sekedar tuntutan moral, tetapi jalan menuju persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi refleksi rohani kita pada pagi hari ini, apakah saya sungguh mengizinkan Roh Kudus memurnikan area tersembunyi dalam hidup saya? Apakah disiplin rohani saya lahir dari kasih kepada Allah
atau hanya kewajiban agama saja? Apakah hidup saya semakin mencerminkan karakter Kristus? Melalui renungan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa kehidupan orang percaya adalah perjalanan purifikasi, perjalanan pemurnian yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk hidup dalam kekudusan dan semakin serupa dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus membuka hati kepada pekerjaan Roh Kudus, meninggalkan manusia lama, hidup dalam pertobatan, dan tetap setia berjalan dalam terang Tuhan. Sebab hati yang dimurnikan akan semakin mengenal hadirat Allah dan mengalami persekutuan yang intim dengannya. Mari kita terus hidup dalam kasih, dalam ketaatan dan kekudusan sampai hidup kita memancarkan kemuliaan Kristus bagi dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menyadari betul ya Tuhan bahwa tanpa anugerah-Mu kami tidak mampu menyucikan diri kami sendiri. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus terus bekerja memurnikan hati kami, memurnikan pikiran kami, memurnikan kehendak kami. Salibkan manusia lama kami dan bentuklah kami ya Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami ya Tuhan hidup dalam kekudusan yang sejati, bukan hanya lahiriah, tetapi dari hati yang mengasihi-Mu sepenuhnya. Bawalah kami ya Tuhan masuk semakin dalam dalam persekutuan dengan Engkau, hingga hidup kami memancarkan kemuliaan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat di tempat ini supaya diberikan kekuatan iman. Berdoa untuk visi misi, berdoa untuk hamba-hambanya tempat ini. Kita doakan. Mari kita naikkan doa-doa kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan penuh kasih, di hadapan tahta kasih karunia-Mu kami datang dengan kerendahan hati, menyadari betul ya Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dunia penuh dengan pergumulan, dunia penuh dengan percobaan, dunia penuh dengan ketakutan, dunia penuh dengan tekanan yang seringkali melemahkan iman daripada kami ya Tuhan. Karena itu kami berseru kepada Engkau ya Tuhan, kuatkanlah kami semuanya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati setiap kami semuanya, menopang kami yang letih, menghibur kami yang terluka, mengangkat yang jatuh, dan meneguhkan yang mulai goyah imannya. Ajarlah ya Tuhan jemaat-Mu untuk tetap memandang kepada salib Kristus di tengah-tengah badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kami. Ketika dunia menawarkan ketakutan, biarlah iman kami kepadamu ya Tuhan menjadi jangkar yang teguh. Kuatkan kami ya Tuhan ketika dosa mencoba menguasai. Biarlah kuasa darah-Mu ya Tuhan menyucikan dan memulihkan. Bentuklah kami ya Tuhan menjadi umat yang dewasa secara rohani, yang hidup bukan karena keadaan, tapi karena percaya kepada janji firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk visi misi daripada gereja-Mu. Kami terus menyerahkan visi misi ini ya Tuhan ke dalam tangan Kau. Kami percaya ya Tuhan, gereja bukan sekedar bangunan atau organisasi, tetapi tubuh Kristus yang dipanggil untuk menghadirkan
kerajaan Allah di bumi ini. Biarlah visi pelayanan yang Engkau percayakan ya Tuhan tidak hanya menjadi slogan, tetapi sungguh berakar dalam kebenaran firman-Mu. Tanamkan dasar yang kokoh di dalam Kristus, sehingga gereja tidak digoncangkan oleh arus dunia, kompromi dengan dosa, maupun roh zaman saat ini ya Tuhan yang menggoda. Kiranya gereja-Mu bertumbuh bukan hanya secara jumlah, tetapi terutama dalam kedewasaan rohani, dalam kasih, dalam kekudusan, dan di dalam pengenalan akan Engkau sendiri. Jadikan gereja-Mu ya Tuhan gereja yang berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan, keluarga yang dipulihkan, generasi yang takut akan Tuhan, dan pelayanan-pelayanan yang hidup dalam urapan Roh Kudus. Biarlah setiap pelayanan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, dan setiap pekerjaan tangan umat-Mu ya Tuhan membawa dampak bagi dunia ini. Bapa, kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Mulai dari hamba Tuhan, rohani, Wandiakan, penatua, dan seluruh pelayan Tuhan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang memanggil mereka, maka Engkau pula yang memampukan mereka. Di tengah tanggung jawab pelayanan, pergumulan pribadi, tekanan rohani, dan peperangan yang tidak terlihat, kuatkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Jangan biarkan ya Tuhan hati mereka menjadi tawar atau kehilangan api kasih mula-mula kepada Kristus. Penuhi para pelayan-Mu dengan hikmat surgawi, hati yang rendah, kehidupan yang kudus, dan keberanian untuk memberitakan kebenaran. Jagalah mereka ya Tuhan. Jagalah mereka dalam kelelahan mereka, kelelahan rohani mereka, dari godaan dunia, dari kesombongan, dari tipu muslihat daripada iblis. Biarlah ya Tuhan kehidupan mereka terlebih dahulu menjadi mezbah yang hidup sebelum mereka melayani umat-Mu. Bangkitkan pelayanan-pelayanan mencintai hadirat Tuhan lebih daripada kehormatan manusia, yang setia dalam doa, tekun dalam firman-Mu, dan rela memikul salib Kristus. Tuhan, curahkanlah lawatan Roh Kudus atas gereja-Mu ini. Biarlah api kebangunan rohani menyala kembali. Pulihkan mezbah doa, pulihkan kehidupan penyembahan, pulihkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Jadikan gereja-Mu ya Tuhan terang di tengah-tengah dunia yang gelap, dan saksi hidup dari Kristus Yesus sendiri. Kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah umat-Mu, memurnikan, membentuk, mempersiapkan gereja-Mu menjadi mempelai yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Kini ya Tuhan kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Sertai setiap langkah kami, pimpin pikiran dan hati kami agar tetap hidup dalam kehendak-Mu. Berikanlah ya Tuhan kekuatan dalam setiap pergumulan kami, damai sejahtera dalam setiap keadaan, dan perlindungan dari segala yang jahat. Tolong kami agar kami tetap setia di dalam mengiring Engkau ya Tuhan, hidup dalam kasih dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah Roh-Mu memimpin seluruh aktivitas kami hari ini hingga nama-Mu ya Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memimpin, menguatkan, serta memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.